Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisa Kirania ingin menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, nifak atau munafik. Yang kedua, ghadab atau marah. Yang ketiga, qasywah al-qalb atau keras hati. Pembahasan pertama yaitu munafik atau nifak. Nifak berasal dari akar kata nafaqah, berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, atau berpura-pura. Kata ini diambil dari kata nafiqah, berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifak ialah menyatakan keimanan padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina humul fasikun." Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Selanjutnya ada macam-macam perilaku nifak. Perilaku nifak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada nifak amali atau urfi. Yang kedua ada nifak imani atau syar'i. Nifak amali adalah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Nah, nifak imani atau syar'i adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Lalu bagaimana sih cara menghindari perilaku munafik atau nifak? Nah, yang pertama, kita bisa membiasakan berkata jujur. Jujur adalah sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan apa yang diketahui. Yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada janji, pendirian, dan kepercayaan. Yang kedua adalah ghadab atau marah. Kata ghadab berasal dari kata ghadiba yaghdabu, berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, dan naik pitam. Kata ghadab secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat secara tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Ghadab merupakan fitrah manusia. Sikap ini akan terjadi ketika adanya sesuatu yang kesalahan ataupun ketidakpantasan. Oleh karena itu, sikap ini haruslah dikendalikan bahkan diredam. Berikut adalah dampak negatif perilaku marah atau ghadab. Yang pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Lalu bagaimana sih cara menghindari perilaku marah atau ghadab? Yang pertama, meredam rasa amarah dengan sabar. Dalam agama Islam, orang kuat adalah orang yang mampu melawan dan mengekang hawa nafsunya ketika marah. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Lalu, kalian bisa memberi maaf. Allah berfirman dalam surat Quran Asy-Syura ayat 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, untuk pembahasan terakhir, keras hati atau qasywah al-qalb. Keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan, kemaksiatan yang telah diperbuat semisal munafik dan marah. Memahami arti keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu yang pertama hati yang sehat.
Tandanya adalah iman yang kuat dan pengalaman yang konsisten. Kedua, hati yang sakit. Tandanya adalah keimanan, ibadah, namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Ketiga, hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Lalu, gimana sih cara kita menghindari khosyua al-qalb atau keras hati? Nah, untuk menghindari diri dari keras hati, kita dapat melakukan beberapa hal yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qushairi yang dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas, yaitu pertama, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Yang ketiga, berempati kepada orang lain. Setelah mendalami pembahasan dalam bab ini, maka seharusnya kita memiliki sikap-sikap. Yang pertama, sabar menghadapi keadaan yang buruk. Yang kedua, menahan emosi. Yang ketiga, bersikap jujur kepada siapapun dan dimanapun. Yang keempat, selalu berusaha untuk amanah. Yang kelima, senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Yang keenam, menghindari maksiat meskipun maksiat kecil. Saya Keisa Kirania. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.